Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 8041. Mbak Wira ulangi, klien nomor 8041. Mohon maaf apabila hasil terawangannya agak lama. Harusnya ketika hari itu dibayar, maka hari itu juga dilayani. Namun karena Mbak Wira sedang ada di luar kota, sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, sehingga untuk hasil terawangannya agak molor ya. Tapi tidak apa-apa, tetap Mbak Wira layani dengan maksimal. Kita kembali tanpa banyak berbual ya. Klien nomor 8041 ada terawangan badan. Untuk terawangan badan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Ini perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena seringkali orang itu merasa disantet, merasa diguna-guna, merasa ketempelan, merasa kerasukan, ataupun merasa fenomena-fenomena gaib lainnya. Apabila seorang itu benar kena santet, benar ketempelan, benar kena guna-guna, benar kena fenomena gaib, pasti akan ada perubahan pada energi yang ada di tubuhnya, menjadi rendah, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Itulah kenapa penting ya, perlu disebutkan meskipun langka dan jarang ditemui, gitu loh ya. Nah, untuk klien nomor 8041 di sini Mbak Wira rasakan energinya meskipun tidak tinggi namun stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 8041 tidak sedang kena guna-guna, tidak sedang sakit, tidak sedang kena santet. Apabila Anda merasa pusing, sakit kepala, nyeri, mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, gigi kuning, tenggorokan sakit dan susah buang air besar, jangan khawatir. Itu bukan sakit magic, bukan kena santet, tapi mungkin Anda hanya kena panas dalam. Minum larutan penyegar cap kaki 3 yang asli ada badaknya, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar ya menempa diri, olah diri tirakat, olah rasa ya, eh, upaya-upaya ngelmu, kemudian bertapa, wirid, meditasi, puasa, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Nah, kalau orang zaman dahulu memang banyak ya yang melakukan seperti kayak suatu hal yang lumrah gitu kalau orang melakukan, tapi sekarang udah jarang dijumpai. Termasuk di sini klien nomor 8041, terus terang aja Mbak Wila tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan di diri Anda ya. Kemudian untuk jejak-jejak tirakat juga tidak ada. Anda boleh protes seperti, Mbah, mohon maaf Mbah, saya ini udah bertapa 7 hari 7 malam di cabangan sungai, kok Mbak Wira tidak menemukan adanya energi keilmuan di diri saya. Itu wajar, biasa. Itu kan seperti murid yang kemudian protes pada gurunya, Pak Guru, saya ini udah belajar 7 hari 7 malam, kenapa kok nilai ujian saya masih jelek? Ya itu kan biasa. Namanya orang belajar itu tidak sekali langsung sakti kan gitu. Mbak Wira aja dalam mentirakati suatu ilmu dulu untuk membuka mata batin itu remedinya itu 6 kali. Puasa sekali gagal, puasa lagi, kurang tajam, puasa lagi, kurang jelas, puasa lagi, kurang jernih, masih banyak semutnya, kurang jelas, kurang tajam, puasa lagi, gitu. Itu biasa, namanya juga pelajar gitu loh ya. Jadi apabila Anda merasa oh udah tirakat ini itu gitu kan, kok energi tubuhnya masih biasa-biasa ya, itulah yang namanya proses belajar. Nanti Anda boleh klarifikasi kembali, bener nggak kalau Anda sudah pernah tirakat namun energinya masih enggak, atau memang benar terawan Mbak bahwa memang Anda belum pernah melakukan tirakat ataupun upaya tempat diri sama sekali. Yang jelas di sini energi tubuh Anda memang stabil, tapi tidak masuk kategori orang-orang yang energinya tinggi. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak menemukan ada jejak energi keilmuan di diri Anda ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Paham ya? Yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 gitu ya, misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka orang-orang biasa ini antara 60 sampai 80. Di sini klien nomor 8041 memang wajahnya garang ya, mengerikan, menakutkan, dia menakutkan, bergerak, mematikan, tapi secara energi kira-kira ada di level 70. Kenapa? Karena memang klien nomor 8041 sering dalam kondisi lelah. Kemudian level ibadahnya juga biasa. Hal ini kemudian menjadi tanda ya, menjadikan energi Anda biasa. Tapi tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Ingat ya, nasi babat masih enak, nasi soto juga masih gurih ya. Jadi gini ya lur ya, mau energi itu rendah, tinggi, sedang, itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. 70 di diri Anda ini adalah energi murni tanpa campuran faktor gaib maupun kodam apapun di diri Anda, sehingga ya itu baik-baik saja, sebetulnya tidak bermasalah. Jelas ya. Yang kedua yaitu aura. Aura adalah manifestasi dari energi seseorang. Memang aura itu bisa berubah tergantung orang itu sedang apa ataupun mentirakati ilmu apa. Penjelasannya ada banyak ya di video-video sebelumnya, bisa Anda dengarkan. Nah, di sini untuk klien nomor 8041,
untuk auranya adalah merah gelap. Kenapa kok merah gelap? Merah adalah aura anak muda biasa, darah muda memang seperti itu, ya, darahnya para remaja. Ciri-ciri dari orang dengan aura merah apa? Yang pertama, dia orangnya cekatan. Apa itu maunya minta cepat. Anda memang bagus dalam pengendalian diri, istimewa. Ya, tapi memang tetap karakter Anda pengen cepat itu kelihatan dalam aura Anda. Ya, cekatan. Kalau apa-apa itu pengennya cepat selesai. Cak-cak buat sat-sat gitu loh ya. Sat-sat masih kan gitu ya. Nah, kemudian aura merah juga cirinya adalah orangnya itu tekun. Kalau punya keinginan akan dikejar sampai dapat. Ya, kalau punya kemauan akan diusahakan sampai tetes darah penghabisan. Orangnya pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kemudian orangnya berpendirian teguh dan berprinsip kuat. Itu secara sisi positif. Nah, sisi negatifnya apa nih? Jangan khawatir, setiap ada yang positif pasti ada yang negatif ya. Negatifnya apa? Orangnya biasanya tidak sabaran. Kemudian temperamen, pemarah, susah dinasihati. Namun di sini pada kelas nomor 8041 Mbak Wira melihat self control Anda itu bagus. Sehingga untuk sifat-sifat negatif itu tidak terlihat. Tidak masalah ya. Memang semua orang itu pasti punya sisi negatif dan positif secara bersamaan. Tergantung bagaimana kita mengontrolnya, bagaimana kita memanagenya. Sehingga hal yang sifatnya positif itu bisa dikembangkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Sedangkan hal yang bersifat negatif itu bagaimana kita manage, ya kita kontrol gitu kan, sehingga tidak membawa kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Understand ya? Nah, yang ketiga yaitu ini aura gelap belum ya. Aura gelap adalah aura yang dimiliki oleh, nah ini mohon maaf nih ya, Mbak Wira tidak mau mencampuri urusan hablum minallah seseorang. Karena ibadah itu adalah hablum minallah, urusan seorang dengan Tuhannya. Tapi Mbak Wira di sini hanya bertugas menyampaikan karena Mbak Wira sudah dibayar gitu kan. Mbak Wira tidak merasa hebat kalau tidak menyampaikan sesuatu itu yang sebenar-benarnya, yang sejujurnya meskipun itu pahit gitu ya. Jadi tidak merasa hebat kalau hanya menyampaikan yang indah-indah saja tanpa menyampaikan yang pahit-pahitnya. Nah, untuk orang-orang dengan, mohon maaf, kualitas ibadah yang kurang, memang auranya itu seringkali redup dibanding dengan manusia yang ibadahnya bagus. Sehingga di sini pada klien nomor 8041 saran baru adalah apa? Tingkatkan ibadahnya. Dah, itu aja, nggak banyak-banyak ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Di sini Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda. Kenapa? Karena aura merah itu memiliki privilege, memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Yaitu apa? Orang-orang dengan aura merah itu diberkahi dengan energi yang kuat. Ya, meskipun energi Anda tidak tinggi loh ya, tapi kuat, stabil, bagus. Gitu loh ya. Nah, itu menjadi apa? Aura Anda itu tebal. Itu kemudian menjadi barrier alami atau pelindung alami yang melapisi diri Anda menangkis dari gangguan jin liar maupun energi negatif yang mau menempel di diri Anda. Jadi andai kata ada dua orang awam, yang satu auranya merah, yang satu auranya biru, maka yang auranya merah ini lebih sulit disantet daripada yang auranya biru. Nah, itulah Anda memiliki kelebihan untuk susah ditempeli oleh jin-jin negatif ya. Jadi yang negatif ini tidak ada saya lihat di diri Anda. Kemudian karena mungkin ya Anda hidup di desa atau di suatu wilayah yang tidak banyak penduduknya, yang tidak banyak persaingan pekerjaan dan sebagainya, sehingga untuk upaya-upaya kayak santet kayak gitu pun juga kurang ya, karena memang Anda tidak tinggal di lingkungan yang semacam itu gitu ya. Oke. Jadi yang negatif di diri Anda tidak ada. Nah, yang terakhir yaitu khodam badan. Untuk membaca khodam badan ada dua aturan. Aturan yang pertama, jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Contoh, kata dukun A, Anda punya khodam macan putih. Kok kata Mbak Wira nggak punya? Terus gimana ini Mbah? Katanya dukun A, katanya saya punya khodam macan putih. Nah, itu jangan Anda lakukan. Itu namanya Anda minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Tanyakan ke dukun A, kenapa dia ngomong kok Anda punya khodam macan putih? Atau lagi contoh, Mbah, katanya dukun B, saya ini keturunan raja-raja Mbah, keturunan raja-raja Majapahit Mbah, apakah benar? Nah, itu namanya Anda minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan orang lain. Tanyakan ke dukun B yang ngomong tadi, kenapa dia ngomong kayak gitu. Gitu loh ya. Nah, lalu yang kedua, di sini untuk khodam badan adalah khodam yang benar-benar inside your body atau benar-benar ada di dalam tubuh Anda. Kalau untuk di luar, khodam-khodam yang di luar tubuh tidak dibaca. Khodam-khodam yang di benda juga tidak dibaca. Oke, kita kembali ke khodam badan. Untuk khodam badan setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang beliau mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur yang dia ikuti tadi. Pada umumnya, khodam leluhur itu mengikuti anak cucu yang mirip, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Oleh karenanya, khodam leluhur ini tidak perlu penyelarasan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia sudah memilih yang mirip-mirip. Nah, untuk diri Anda di sini kelas nomor 8041 Mbak Wira tidak melihat ada khodam leluhur di diri Anda. Loh Mbah, katanya dukun C saya ini punya khodam leluhur Mbah.
yaitu apa? Berupa naga liong. Ya itu kan kata dukun C, tanyakan ke dukun C, jangan tanyakan ke Mbah Wira. Yang kedua, yaitu khodam pengisian. Apa itu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Di sini juga tidak ada. Anu Mbah, saya itu pernah diisi khodam macan putih oleh seorang dukun dari Kalimantan. Ya mungkin itu beberapa saat yang lalu, sekarang khodamnya sudah tidak ada, entah pergi, entah netral, entah pantangannya terlanggar atau bagaimana, makan sayur daun kelor atau bagaimana sehingga khodamnya kemudian pergi, itu juga bisa ya. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu ya. Di sini sudah spoiler tadi di depan bahwa Anda ya tidak mengamalkan keilmuan apapun, bahwa tidak menemukan jejak energi keilmuan apapun, sehingga khodam jenis yang ketiga ini juga tidak ada di diri Anda. Yang terakhir yaitu khodam yang suka atau cinta. Apa bedanya Mbak kalau suka itu bisa sesama jenis? Contoh, ada seorang ulama laki-laki, dia pekerjaannya mengajarkan agama, menyebarkan pengajian. Ada jin-jin yang ingin ikut menyimak beliau, maka baik itu jin perempuan ataupun jin laki-laki bisa suka kepada beliau. Karena kenapa? Ingin menyimak, ingin belajar, ingin jadi santri dari ulama tersebut, itu suka. Ya, banyak ulama-ulama besar yang memang santrinya berasal dari golongan manusia dan golongan jin ya. Kalau cinta itu rata-rata lawan jenis. Kalau manusia laki-laki, yang cinta perempuan. Kalau manusia perempuan, yang cinta laki-laki. Pada umumnya kalau yang cinta ini ada sedikit masalah, yaitu apa? Seringkali mengganggu hubungan personal sehingga manusia yang diikuti itu menjadi sulit menikah ya. Di sini untuk klien nomor 8041 tidak Mbak Wira jumpai ada khodam semacam ini ya. Mbak Wira pernah dulu punya klien seorang penulis dari Sumatera, dia sulit menikah karena memang ada jin yang menyukai dia. Kemudian Mbah Wira terapi genap 1 bulan, lah kok kemudian dia laku terus menikah. Ya alhamdulillah ya, kuasa dari Gusti Allah. Mbah Wira hanya perantara. Ini contoh. Jadi banyak hal yang sudah Mbah Wira lihat, banyak hal yang sudah Mbah Wira lalui. 7 tahun buka praktek, ada banyak orang yang Mbah Wira temui. Dan seperti itulah pengalaman dari Mbah Wira untuk Anda klien nomor 8041. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan boleh, kalau ada yang ingin diceritakan juga boleh, kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh, silakan disampaikan. Terima kasih, selamat malam.